Oke, baiklah. Selamat pagi semuanya di Indonesia. Selamat sore kita yang ada di Amerika di sini. Em, pada saat ini kita akan melanjutkan kita punya Bible study. Waktu lalu kita sudah belajar mengenai penyebab atau penyakit autoimun, dan kita sudah tahu salah satu penyebabnya itu adalah gluten ya, makan makanan yang berisi gluten berisi gluten. Contoh roti yang terbuat dari gluten atau dari dari tepung terigu, eh, mie, apalagi kue-kue, dan banyak makanan-makanan yang kita makan itu dari gluten, dan itu salah satu kalau dikonsumsi setiap hari itu salah satu penyebab dari autoimun atau penyakit autoimun. Kita tidak mau ulang lagi karena kita sudah bahas itu berkali-kali. Pada saat ini kita mau bahas salah satu penyakit autoimun, salah satu penyebab penyakit autoimun, dan mungkin ini adalah salah satu em, makanan yang sangat sulit untuk orang semua untuk give up atau orang em, untuk tinggalkan makanan ini. Kita akan share nanti kenapa. Tapi salah satu penyebab autoimun adalah penyebab penyakit autoimun itu adalah gula ya. Nanti kita lihat gula yang mana anyway. Oke. Jadi sebelum kita pergi ke pelajarannya sangat menarik, dan ini perlu kita ketahui untuk menjaga kesehatan kita, karena di Alkitab bilang bahwa di 3 Yohanes 1 ayat 2 dibilang, "Beloved, saudara-saudara yang kekasih, I wish above all things," saya berharap di atas semuanya itu supaya kita prosper atau makmur dalam kita punya kesehatan sebagaimana kita punya jiwa. Jadi di Alkitab itu mau kita untuk sehat ya. Jadi di Alkitab itu banyak sekali instruction atau instruksi yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita berada dalam kondisi yang sehat. Dan kenapa ada pelajaran medical missionary? Kenapa ada kesehatan di gereja kita? Karena Tuhan mau untuk kita semua sehat. Oke. Jadi sebelum kita pergi ke autoimun itu, salah satu penyebab penyakit autoimun adalah konsumsi gula. Nah, kita harus tahu gula yang bagaimana, oke? Supaya kita tahu. Tetapi sebelum kita ke situ, kita mau kasih untuk orang semua ketahui, em, di makan makanan atau minuman yang biasanya orang makan, oke, yang jual di toko atau mungkin kita bikin sendiri, oke, kue-kue atau cookies-cookies, apalagi sekarang sudah mau Natal dengan Tahun Baru. Jadi kita mau kasih tahu kepada kita semua kalau kita mau pergi ke toko atau mau belanja, itu ada yang namanya added sugar. Added sugar itu adalah tambahan gula dari makanan atau minuman yang kita beli. Oke, added sugar by many names atau banyak sekali dia punya nama. Oke, yaitu satu, kalau orang baca label makanan, oke, ditulisnya ada sukros, ada glukos, ada fruktos, atau kalau di sekarang lagi trennya itu adalah high fructose corn syrup. Jadi kalau orang beli makanan itu, kalau kita beli makanan terus ada label HFCS, oke, atau HFCS, itu kepanjangan dari high fructose corn syrup. Nah, jadi kalau orang mau beli makanan atau itu, baca dia punya label di belakang. Ini adalah nama-nama yang apa namanya, nama-nama ini adalah tambahan gula atau gula yang ditaruh di makanan. Oke? Terus ada juga dibilang corn syrup atau evaporated cane juice atau brown sugar atau gula
coklat atau maple syrup. Tapi kalau orang lihat itu label di makanan itu, kalau kita lihat ada tambah OSE, nah itu biasanya apa? Sugar like dextrose, maltose, fructose, itu adalah yang ditambah sugar atau makanan yang ditaruh gula seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa identify, bagaimana kita bisa identitas itu gula? Ya kita baca dia punya ingredient, apa yang ditulis di situ di belakang makanan. Kebanyakan semua kita punya makanan itu yang dijual di toko-toko itu atau minuman-minuman pasti pasti kalau kalian pergi pasti ada sukros ke, ada glutos ke, ada fruktos atau high fructose corn syrup itu dia punya atau ada nama tambahan di paling akhir itu OSE itu adalah tambahan atau ada makanan yang berisi gula. Oke? Nah, sekarang kita harus tahu ya, gula itu ada kan kalau di makanan itu biasanya yang paling banyak digunakan itu ada tiga, yaitu glukos, sukros, dengan fruktos. Nah, kita harus tahu tiga ini supaya kita tahu yang mana itu yang menyebabkan penyakit di orang punya tubuh. Oke? Jadi, mari orang bahas satu-satu untuk lihat dia punya apa namanya gula itu. Gula itu atau glukos itu apa, sukros itu apa, fruktos itu apa. Dan apa yang gula mana yang paling yang sangat berbahaya untuk kesehatan kita. Oke, karena Tuhan menciptakan itu gula untuk kita, kita bisa konsumsi, tetapi kita harus tahu gula yang mana dulu gitu. Dan kalaupun kita tahu gula yang mana kita bisa pakai, tetap harus ada moderate atau harus tidak digunakan dalam jumlah yang banyak seperti itu. Atau temperance ya, bertaraf. Oke, jadi dari antara gula ini, coba kita lihat mengenai glukos ya, atau ya nama glukos itu apa? Apa itu glukos? Jadi glukos itu gula ini yang glukos ini dia sangat penting untuk mempertahankan normal blood sugar level atau level gula darah ya. Dia penting. Ini glukos. Ini berbicara mengenai glukos. Kemudian ini glukos ini dia diabsorb atau diserap di bloodstream. Bloodstream itu peredaran darah. Jadi waktu kita makan, oke, waktu kita makan, kita kunyah, kita punya makanan, kemudian masuk di small intestine, oke. Kemudian di usus kecil itu diserap melalui intestinal wall yang kita sudah belajar waktu lalu ada layer di situ, diserap di situ dan kemudian masuk ke bloodstream atau peredaran darah dan dari peredaran darah itu glukos itu ditransport atau dibawa ke sel melalui kita punya dibawa ke sel di seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi. Oke? Jadi itu glukos. Jadi glukos itu sekali lagi kita makan, oke, kemudian diabsorb, diserap di kita punya usus kecil dan dari usus kecil itu masuk ke peredaran darah. Dari peredaran darah itu dibawa ke kita punya seluruh tubuh, kita punya body untuk digunakan sebagai energi. Kemudian yang terjadi adalah kita punya liver. Kita punya liver itu menyimpan itu glukos sebagai glikogen. Oke? Jadi di kita punya liver itu dia menyimpan itu glukos itu sebagai glikogen. Apa? Untuk apa? Untuk menolong kita mempertahankan blood sugar levels between meals. Jadi misalnya saya makan sekarang kan. Jadi waktu saya makan sekarang kan Ellen White bilang jangan makan di antara jam makan ya kan. Setidaknya ada 5 jam. 5 hours. 5 jam dari kita makan pagi, kemudian 5 jam berikut baru kita makan siang, contoh. Nah, di antara jam makan itu, kenapa kita bisa beraktivitas? Kenapa saya masih bisa ada energi? Karena
liver itu menyimpan glukos, liver store glucose as glycogen untuk mempertahankan blood sugar levels di antara jam makan. Seperti itu. Kemudian insulin itu signals liver to convert excess glucose into glycogen. Seperti itu ya. Jadi ini terjadi di liver, di mana glukos itu liver store glucose sebagai glikogen. Dan glikogen itu kita bisa gunakan untuk ada energi di antara jam makan. Kemudian di sini dibilang di kita waktu glukos itu masuk di sel, kemudian ditransportasi di sel itu di seluruh tubuh. Nah, itu di kita punya otot, oke, di muscle. Kita punya otot itu juga menyimpan glikogen untuk menyediakan konsisten readily available supply of energy for movement, especially during physical activity. Jadi, kenapa kita bisa bergerak? Oke, kenapa misalnya kita makan jam 7? Kenapa jam 10 kita masih bisa ada energi untuk kita bisa jalan kah atau kita bikin apa? Kenapa? Karena kita punya otot itu muscle store glycogen untuk menyediakan energi untuk kita bisa move. Seperti itu ya. Jadi tadi kan sama di liver itu simpan sebagai glikogen untuk mempertahankan kita punya blood sugar level. Kalau di muscle kita punya otot untuk kita bisa bergerak, ada physical activity. Nah, bagaimana itu bisa bekerja? Kita lihat di sini ya. Waktu when glucose level in the blood rise after a meal, jadi waktu kita makan misalnya kita makan pisang lah atau kita makan something yang ada karbohidrat, ada sugar, kemudian itu glucose level itu kan meningkat. Oke. Kemudian insulin membantu untuk move glucose atau insulin itu bantu untuk kasih pindah itu glukos ke mana? Ke liver tadi kan, ke liver untuk mempertahankan blood sugar level di antara jam makan dan juga ke kita punya muscle cell. Dan waktu di glukos itu dirubah ke convert into where it is converted into glucogen. Jadi waktu glukos itu pindah ke liver dengan ke sel-sel otot itu, waktu itu dirubah, itu namanya glycogenesis. Terus, waktu energi diperlukan seperti kita fasting atau exercise. Misalnya saya nggak makan, misalnya kita fasting misalnya 12 jam atau misalnya kita fasting 24 jam. Kenapa kita at least ada energi? Karena itu glukos itu atau ya glukos itu disimpan di liver dan juga disimpan di kita punya otot. Oke. Dan pada waktu diperlukan glukos itu, waktu during fasting atau nggak makan atau exercise, itu kita punya tubuh breakdown the glycogen to release glucose back into bloodstream. Jadi kita lihat dia punya cycle sangat bagus ya. Dari glukos disimpan ke mana? Liver dengan otot. Dan namanya apa? Menjadi glycogen. Oke. Pas sekarang misalnya kita punya tubuh memerlukan glukos karena misalnya kita nggak makan, kita perlu energi, atau kita lagi exercise, itu kita punya otot kasih keluar breakdown glikogen, kemudian mau kasih apa lagi? Glukos untuk kita punya peredaran darah supaya kita ada energi. Kayak berputar begitu gitu loh. Disimpan, dikasih, disimpan, dikasih. Seperti itu. Jadi itu adalah glukos. Oke. Kemudian added sugar atau tambahan gula yang kedua yang biasa kita konsumsi di makanan dan minuman itu adalah sukros. Nah, ini kita harus harus pay attention ini sukros karena
Sukros ini, oke, apa perbedaan antara glukos dengan sukros? Dan apa itu sukros? Oke, nah kalau sukros ini terdapat satu molekul glukos dan satu molekul fruktose. Oke, don't worry, nanti kita akan study mengenai ini gula, kita akan tahu ya itu gula. Jadi sukros kan tadi glukos. Glukos itu kan diserap di kita punya usus kecil. Kemudian dari usus kecil itu diserap di situ, kemudian pergi kemana? Dari insulin itu kasih signal untuk pergi ke liver. Oke, dari liver dan juga kita punya otot. Dari liver itu untuk mempertahankan gula darah normal, kalau otot itu untuk bisa beraktivitas. Seperti itu. Nah, kalau sukros itu adalah satu molekul glukos tadi yang tadi kita sudah bahas dan satu fruktos. Nah, kalau kita mau tanya apa itu sukros, oke, sukros itu kalau di Amerika bilang table sugar. Kalau kita kasih translate di bahasa Indonesia, itu namanya gula putih. Oke, kalau orang beli gula di pasar atau di toko-toko, kalau lihat lihat saja gula putih, nah itu namanya sukros. Oke, that's sukros. Nanti kita lihat ya dia punya sugar itu sukros nanti. Jadi ingat, sukros itu satu glukos dengan satu fruktos. Nah, kemudian yang ketiga itu yang kebanyakan ditaruh di makanan dan minuman itu namanya fruktos. Nah, mungkin orang tahu ini fruktos. Fruktos itu dia utama, oke, primarily dia utama itu di metabolize, dicerna, diserap di kita punya liver. Oke. Jadi kita lihat ya mengenai fruktos. Fruktos ini kan tadi kalau glukos itu dicerna diabsorb apa namanya? di kita punya usus kecil. Nah, kalau di sini dibilang di metabolize di liver. Oke, terus kita lihat ya. Fruktos ini itu liver itu proses kalau kita makan terlalu banyak gula yang atau fruktos ini fruktos ini dia itu akan convert, akan dirubah menjadi fat atau lemak. Dan proses ini disebut lipogenesis. Kalau tadi dibilang mana itu tadi ya? Gluconesis. Apa li? Gluconesis. Glycogenolysis Gluconesis. breakdown, ya. Kalau ini dia ekses fruktos itu dia rubah menjadi lemak dan proses called lipogenesis. Kemudian kalau orang terlalu makan banyak gula yang namanya fruktos, itu biasanya akan menuntun kepada which can lead to fat accumulation atau dia punya lemak itu bertumpuk-tumpuk dan akhirnya menjadi non-alcoholic fatty liver disease. Nah, kita tahu kalau kita punya liver itu kan kita punya liver ini dia punya kerja untuk apa kerja liver yang kita tahu? Dia itu untuk liver ini salah satu dia untuk kalau kita ada toksin itu dia yang akan mengeluarkan itu toksin seperti itu ya. Jadi liver itu sudah banyak sekali dia punya burden untuk menjaga kita, sudah banyak dia punya beban untuk menjaga kita punya tubuh itu supaya sehat seperti itu. Atau ada toksin atau yang harus diproses melalui liver. Nah, sekarang kalau kita kalau kita makan banyak atau minum minuman yang berisi fruktos, dia itu kan metabolize di liver. Jadi yang terjadi adalah di kita punya liver ini akan bertumpuk-tumpuk akan namanya non-alcoholic fatty liver.
Jadi biasanya kalau orang yang suka minum apalagi alkohol, mereka itu akan kena penyakit fatty liver. Tapi ini nggak perlu minum alkohol, fatty livernya itu atau dia punya liver itu banyak lemak, itu kenapa terjadi? Karena orang minum atau konsumsi banyak fruktos. Oke? Terus dibilang di sini, tidak seperti glukos, kan glukos tadi dibilang digunakan untuk energi, kita punya digunakan untuk energi oleh banyak sekali sel-sel. Tetapi fructose is almost exclusively metabolized in the liver. Jadi di metabolize dulu di liver, dikasih burden kepada liver ini, dan kalau liver ini sudah terlalu banyak yang dia harus bikin ini, akhirnya dirubah menjadi lemak. Terus dia bilang a large intake of fructose, kalau kita terlalu makan konsumsi banyak yang berisi fruktos, itu akan overwhelm liver. Liver itu akan kerjanya terlalu berat. Akhirnya resulting in the storage of fat contributing to metabolic issue. Nah, inilah yang kenapa orang kena penyakit fatty liver karena bisa saja mereka mengkonsumsi banyak sekali apa? Fruktos. Oke. Nah, yang terjadi adalah kita lihat ya di sini itu non-alcoholic liver, oke. Di Amerika sendiri itu meningkat. Kita lihat di sini ya dia punya, kita mungkin kasih besar dia punya. Oke. Di Amerika Serikat ini orang ini kalau kita lihat ya, ini healthy liver. Kalau ini fatty liver, kita punya liver itu aja sudah berbeda. Karena kenapa kayak kuning-kuning begitu? Karena bertumpuk-tumpuk dengan apa? Dengan fat. Jadi di Amerika di tahun 1988 sampai 218 itu non-alcoholic fatty liver itu meningkat dari 16% ke 37% adult population. Ini hanya berbicara mengenai orang yang besar. Dan kita lihat juga bahwa anak-anak mengalami penyakit yang namanya non-alcoholic fatty liver disease. Kenapa? Karena makanan kita sudah dibombardir dengan banyak sugar, apalagi fruktos. Nah, fruktos apa yang sangat berbahaya yang ditambah di kita punya industri makanan itu, yang sampai orang kena penyakit liver. Ini dia. Ini dia ya. High fructose corn syrup. Kalau Lali sama Onang apa di Indonesia? Banyak baca label makanan di belakang itu kalau ada tulisan HFCS, kita nggak tahu kalau di Indonesia itu mereka pakai apa. Apakah mereka pakai istilah bahasa Inggris atau sudah ditranslate di Indonesia? Tetapi kalau di sini kita lihat di Amerika itu kalau baca ya, dia punya label di belakang itu kalau sudah ada tulisan HFCS itu artinya high fructose corn syrup. Baru namanya high fructose. Berarti fruktosnya itu sangat tinggi. Oke? Dan kenapa mereka pakai high fructose corn syrup? Karena di Amerika ini di food industry atau industri makanan itu di tahun itu diintroduce atau dikasih di food industry atau di industri makanan itu sekitar tahun 1970. Kenapa? Karena itu adalah alternatif yang lebih murah daripada gula putih gitu. Jadi kalau orang mau taruh dia punya soda atau dia punya Coca-Cola atau Pepsi atau tadi kan kita bilang ini kita udah mau dekat Natal dengan Tahun Baru. Natal dengan Tahun Baru kita tahu tradisi, apalagi di Indonesia, di sini enggak terlalu ya. Orang pergi ke rumah untuk makan kue, oke? Pepsi, Coca-Cola, Sprite, semua minuman-minuman. Dan kalau kalian lihat di situ, minumannya itu loaded with a lot of sugar. Banyak sekali gula ditaruh di situ. Dan perhatikan dia punya label. Apalagi kalau ditulis HFCS atau High Fructose
corn syrup itu sangat gula yang paling sangat berbahaya karena itulah salah satu penyebab penyakit non-alcoholic fatty liver yang meningkat 37. Itu hampir 50% loh. Oke, ditambah ditaruh di industri makanan. Dan dibilang itu ya sangat cepat sekali dia punya pertumbuhan atau corn syrup itu diintroduksi itu sangat cepat. Kenapa? Karena sangat lebih murah dibandingkan dengan gula putih. Jadi kalau misalnya saya misalnya produksi kasih kita misalnya manajer atau saya yang punya Coca-Cola atau Pepsi atau soda anything. Jadi kita kan pasti mau beli sesuatu yang murah, iya kan, supaya kita jual dan lebih mendapatkan uang lebih banyak seperti itu. Jadi kalau high fructose corn syrup lebih murah dari gula putih, ya of course kita menggunakan high fructose corn syrup supaya kita bisa taruh di makanan dan minuman dan orang bisa beli dengan harga yang sama, tapi saya bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Tetapi yang terjadi adalah peningkatan akan penyakit non-alcoholic fatty liver disease di Amerika. Dan kita lihat di sini ya, dia punya orang yang kena fatty liver dan mungkin kalian bisa cek di internet apa penyakit fatty liver itu, apa dia punya signs and symptoms. Orang jadi ada yang bisa lose weight, ada yang bisa gain weight, ada sampai bisa edema dia punya kaki, capek dan segala macam signs and gejala-gejala orang yang kena fatty liver disease. Oke. Terus oke. Sampai di sini ada tambahan atau pertanyaan. Ini baru dia punya introduction maksudnya baru kasih tahu gula yang dikasih di makanan itu apa, dan kalau kita baca label itu supaya kita tahu itu apa gitu. So far oke? Oke. Kalau gula yang di Indonesia yang dijual gula putih itu di mana itu? Nah, itu Dia ya go ahead. beli di mana? Gimana maksudnya apa gimana, Nang? Nah, ini kan gula-gula yang sudah di makanan tuh yang kalau di Indonesia kan biasa jual gula putih yang biasa tuh mungkin yang Oh tadi iya, gula putih yang biasa itu, Nang. Yang namanya gula putih itu yang namanya sukros. Itu table sugar kalau di sini bilang gula putih. Nah, sukros itu dia itu terdapat satu molekul fruktos dengan satu glukos. Jadi, walaupun dia ada glukos kan di sini glukos itu baik kan untuk sel, untuk ada dia punya energi. Tetapi kita harus ingat bahwa sukros itu dia juga mempunyai fruktos. Jadi ada dua, ada glukos dengan fruktos. Nah, di sini yang kita lihat di sini bahwa fruktos itu yang sangat berbahaya, apalagi kalau kita konsumsi banyak gula, itu bisa dan fruktos itu kan dimetabolize di liver. Di kita punya liver yang metabolize itu fruktos, dan kalau kelebihan itu akan dari gula itu dia akan rubah ke jadi fat atau jadi lemak. Makanya banyak orang yang kena penyakit namanya non-alcoholic fatty liver. Jadi kalau fatty liver itu kan biasanya itu terjadi karena orang konsumsi alkohol. Tetapi ini non-alkoholik, jadi nggak perlu konsumsi alkohol. Itu liver itu bisa build up apa namanya plaque fat. Jadi dan yang terjadi adalah kita punya liver itu, wah bayangkan kalau kita punya liver itu bermasalah. Seluruh tubuh kita itu akan bermasalah kalau kita punya liver bermasalah. Itu sangat berbahaya ya, dan kalau penyakit ini lebih kalau kalau orang punya liver sudah bermasalah di liver, liver ini akan bisa jadi kalau kita konsumsi gula terus dengan sangat banyak, itu kita punya liver itu bisa kena apalagi itu Li, yang orang punya besar perut itu namanya Kita, asites. That's right, asites. Jadi kita. betul, asites. Jadi akan lead kepada penyakit
Kalau liver itu sudah bermasalah, akan menuntun ke masalah yang lain sampai kalau di rumah sakit kita bisa lihat orang yang bengkak, dia punya perut itu kayak seperti orang hamil, laki-laki seperti orang hamil, itu namanya asites, sudah bengkak. Kita punya kaki juga bisa bengkak. Jadi itu kalau kita trace ya, maksudnya kalau kita lihat dia punya penyebab apa, salah satu penyebab yang mungkin orang nggak hanya overlook atau orang nggak lihat dia punya lifestyle, itu adalah salah satu penyebabnya itu adalah konsumsi sugar atau gula dalam jumlah yang banyak. Contoh di Amerika, contoh. Em, kita kerja di nursing home, ada oma-oma, ini oma-oma, yang kalau kita lihat, dia itu suka minum, apa namanya, suka minum soda, atau kalau bahasa Indonesia apa, Li? Soda, onang, Li. Tetap soda ya? Atau kayak Oh, udah sama. sama ya, soda. Soda. Dan yang terjadi adalah dia punya perut itu bengkak, terus dia itu gatal-gatal, semua dia punya badan itu gatal-gatal. Terus kita bilang sama oma itu, kalau bisa just apa namanya stop minum itu soda karena kamu punya liver itu kan biasa orang gatal-gatal karena apa? Sometimes dia punya liver itu sudah bermasalah kan? Gatal semua obat dikasih nggak ada semua obat untuk em, stop dia punya gatal, krim untuk stop dia punya gatal, nggak ada yang mempan, nggak ada yang mempan. Akhirnya dia kena penyakit gula dan akhirnya dia punya jari itu, dia punya jari atau kaki kita forgot, harus diamputasi. Dan dia punya dia punya minuman itu soda. Jadi kita lihat di sini bahwa aduh ini gula ini sangat 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 berbahaya dan untuk kita sebagai medical missionary contoh ya, mau kerja untuk tolong orang yang kena diabetik, orang yang kena non-fatty liver, ini belum ke autoimmune disease. Ini baru kita kasih introduction mengenai sugar. Nah, bagaimana sugar ini atau gula ini bisa ke autoimmune disease atau menyebabkan penyakit autoimun. Jadi ternyata dan kita misalnya contoh orang ya, oh dia vegan vegetarian. Tapi kalau dia punya makanan itu consume a lot of di bawah di sini kita ndak mungkin kita nggak sempat ke situ nanti. Ellen White ada kasih satu story mengenai orang yang consume a lot of sugar atau makan terlalu banyak banyak gula dan akhirnya dia kena penyakit karena terlalu makan banyak gula. Dan yang tadi Onang tanya itu kalau gula putih kan tadi kita bilang ini gula ditaruh di makanan ya, di kue atau minuman. Tapi kalau kita mau misalnya bikin kue, terus kalau kita beli gula putih dari toko itu, gula putih itu berisi glukos dengan fruktos. Nah, nanti kita lihat di bawah di sini, ini gula putih ini prosesnya bagaimana? Waktu kita konsum gula putih, apa sebenarnya yang kita makan? Oke? Bagaimana gula putih itu diproses? Nah, seperti itu. Apakah itu bisa menjawab pertanyaan Onang? Terus gimana dengan nasi? Bilang mengandung banyak gula yang bisa Kalau nasi, berbahaya juga. kalau nasi paling bagus kalau Jadi mau banyak konsumsi. Hah? banyak orang di Tanya kecil, Indonesia, Nang. apalagi dapat dengari. Nah, sekarang sudah. Ya, go ahead. Gimana? Jadi banyak di Indonesia, apalagi teman-teman so nggak makan nasi. Jadi orang so kurangi nasi, bahkan cuma makan nasi merah karena katanya kandungan gulanya banyak gitu. Yes, that's true. Betul. Nasi putih itu kandungan gulanya banyak. Jadi, nah, nasi putih itu nanti kita terangkan mengenai sukros dan kita bisa lihat nasi putih itu mirip seperti itu gitu. Bisa Nang kita terangkan sukros di bawah, bagaimana gula putih itu mereka bikin. Kemudian kita Ya, koneksi dengan nasi putih. ya. Pernah ganti nasi putih dengan apa? Ubi-ubi. Lebih Cuma jadi apa? Kembung tuh perut dang, bukan ubi-ubi. Selalu buang air, angin dang. Jadi Oke. susah mencari ganti untuk orang di Indonesia begitu. Ya, jadi untuk mau ganti dengan ubi itu, nah first of all untuk kembung itu kita harus cari tahu makanan seluruhnya itu apa. Jadi
waktu makan itu harus lihat kenapa itu kembung. Makanannya apa? Ubi, apalagi misalnya. Jadi bisa saja dia punya kembung itu bukan dari ubi, bisa saja atau bisa saja orang yang karena karena orang punya makanan di sini, maksudnya kalau kita makan makanan ada nggak bermasalah ke orang, ada yang bisa bermasalah ke orang. Seperti itu. Kalau misalnya ubi bermasalah, jadi kita harus replace. Replace dengan apa? Kalau misalnya kita masih mau makan nasi, ya bisa saja kita gantinya ke nasi brown rice apa? Brown rice di Indonesia bilang apa? Nasi merah. Nasi merah. Oke. Nasi merah. Bisa nasi merah atau bisa saja nggak perlu ubi atau kentang seperti itu. Sama, kalau ubi apa? Apakah ubi jalar kah atau ada kan macam-macam ubi. Ubi yang mana yang bermasalah di kita. Jadi kita harus apa ya maksudnya harus lihat yang mana orang punya tubuh semua beda gitu. Yang mana yang kita bisa oke untuk makan, mana yang kita nggak oke untuk makan. Di sini juga kalau untuk motorong orang ada makanan-makanan yang sehat pun nggak bisa ditoleransi sama orang itu gitu. Jadi harus diganti dengan makanan yang mereka bisa toleransi. Kalau orang nggak bisa toleransi ubi, kalau bisa bikin kembung, cari alternatif yang lain seperti itu. Atau bisa saja, oke, makan ubi ini pakai apa atau apa aja yang dimakan. Nah, pas kita lihat, oh bisa saja mungkin bukan ubi yang bikin kembung, ada sesuatu yang di makanan itu yang bikin kembung. Contoh, maksudnya kita hanya hanya I'm just saying kita hanya bilang, tapi kita harus lihat secara keseluruhan seperti itu. Dan kalau memang ubi dia punya penyebab kembung, dan kita harus stop makan ubi untuk beberapa waktu, kemudian try untuk introduce lagi atau dimakan lagi, terus lihat reaksinya, apakah masih reaksi yang sama, kembung atau enggak, seperti itu. Oke, gimana, Nang? Iya, iya. Oke. Oke, Lali ada tambahan? Oke. Belum, Bi, belum. Belum. Oke. Jadi, nah yang tadi yang Onang tanya kan, kalau gula putih. Nah ini dia Nang, gula putih. Oke. Jadi kalau di sini namanya granulated sugar, sugar atau gula yang sudah dibikin halus gitu. Nah itu yang tadi Onang tanya itu sukros. Sukros itu bagaimana? Atau gula putih yang kita beli di toko itu bagaimana? Nah biasanya, oke, gula putih yang dijual di toko-toko atau ditaruh di makanan itu yang menjadi gula yang warna putih itu. Jadi itu gula itu diambil dari cane sugar atau diambil dari cane atau beet. Cane sugar itu tebu, oke, tebu. Kalau beet itu ya beet kita tahu ya beet itu. Dan bagaimana itu gula itu bisa menjadi gula putih? Jadi itu dibentuk, jadi itu diproses di dalam highly process. Jadi kita tidak perlu terangkan dia punya proses bagaimana, tapi itu dibawa di pabrik, kemudian mereka proses dengan ada satu mesin yang namanya yang bikin high spin itu, kemudian dipisahkan dia punya di jus dulu, kasih keluar dia punya air, kemudian mereka proses, jadi itu highly process, oke? Dan waktu di highly process dia punya sugar itu, akhirnya yang terjadi, oke, yang akhirnya kita makan itu gula putih itu sesudah melewati proses itu yang semua itu terjadi, granulated sugar atau sukros atau gula putih itu dia kehilangan apa? Nutrisi, vitamin, mineral, dan serat. Dan yang kita makan itu atau konsum itu adalah pure sucrose atau gula yang kita konsumsi itu yang hilang dia punya vitamin, mineral, fibers dengan dia punya nutrition. Seperti itu. Jadi yang kita makan itu seperti kayak gini ya, misalnya contoh. Misalnya kita makan, dulu di Indonesia orang suka makan apa itu tebu kan? Dari pohon tebu dipotong, dikasih keluar dia punya kulit, terus makan begitu, duh enak sekali gitu, manis sekali.
atau beets. Kalau kita makan sugar, apa dia punya beet? Sweet begitu. Nah, kalau kita makan itu masih ada vitamin, masih ada mineral, ada dia punya fiber. Tapi kalau sukros sudah diproses sampai akhirnya yang keluar itu hanya putih, oke? Pure sukros sudah nggak ada semuanya ini. Nah, yang sangat interesting untuk kita yang menarik ini, yang menarik, kita pernah dengar presentasi dari Barbara O'Neill. Kita nih tahu kalau kalian kenal Barbara O'Neill, dia salah satu orang yang suka present health message. Dia berbicara mengenai gula. Dia bilang kalau gula yang kita konsum, yang gula naked itu artinya gula itu yang kita makan itu yang sudah kehilangan nutrisi, vitamin, mineral, oke? Di saat gula itu keluar dari kita punya tubuh, mereka curi kita punya mineral dari kita punya tubuh untuk dikeluarkan. Jadi bukannya yang kita konsumsi itu untuk memberikan nutrisi kepada tubuh kita, malah gula mencuri nutrisi dalam tubuh kita untuk keluar dari tubuh kita, seperti itu. Kita belum do the research ya, kita belum research mengenai apa yang dia bilang. Tetapi kalau itu betul, waduh, gula ini bukan hanya bukan diciptakan bukan untuk kita makan supaya kita bisa hidup, tetapi malah untuk membuat berbahaya untuk tubuh kita gitu loh. Karena kita first of all, makanan kita kan misalnya kita tidak tanam kita punya makanan. Kita beli kita punya makanan. Dan makanan yang biasanya kita sudah beli di toko-toko itu biasanya sudah kekurangan mineral, nutrition, karena tanah yang ditanam itu kan we don't know begitu kalau bukan kita yang tanam sendiri. Jadi sudah kekurangan nutrisi dengan mineral dari makanan yang kita makan. Sekarang kita makan sugar atau gula. Gula itu yang kita makan gula yang naked, yang pure sucrose ini. Terus kemudian kalau keluar dari tubuh kita, dia mencuri kita punya mineral. Wah, jadi kita semua sudah kekurangan vitamin, mineral, atau nutrisi di tubuh kita. Seperti itu. Jadi itu yang terjadi kepada sukros ya. Itu yang tadi yang Onang bilang. Nah, sama juga dengan nasi putih ya. Nasi putih itu kan biasanya kalau nasi merah itu kan banyak dia punya fiber begitu, banyak dia punya vitamin begitu. Nah, kalau nasi putih ini dia punya prinsip atau konsep mirip-mirip sama seperti apa namanya? Ini sukros yang mana sudah nggak ada dia punya vitamins, dia punya minerals, dia punya fiber, yang ada hanya pure sukros. Makanya orang yang kena diabetes itu, yang orang penyakit gula ini sangat berbahaya kita bilang kalau mereka makan nasi putih, karena itu akan spike mereka punya blood sugar, bikin mereka punya gula darah itu langsung maksudnya langsung naik tinggi gitu loh kalau makan nasi putih. Sedangkan kalau makan nasi merah itu dia punya blood sugar itu bisa stable atau stabil. Tapi kalau nasi putih akan naik gitu, akan jadi lebih beban kepada kita punya liver gitu. Yang tadi kan dibilang liver. Liver itu ya akan kasih signal untuk produce insulin. Jadi kalau kita punya kita punya blood sugar naik-naik terus, nah itulah yang menyebabkan orang penyakit diabetik ya, karena sometimes dia akan merusak kita punya liver seperti itu. Kalau continue dia punya blood sugar naik-naik terus. Jadi orang yang kena diabetik itu lebih baik makan nasi merah daripada nasi putih. Sama dia punya prinsip dengan gula yang di sini, yang sukros itu. Dia punya vitamin, mineral, dan fiber sudah kasih keluar dengan proses yang sangat tinggi. Yang terjadi hanya adalah sugar yang kita makan. Oke, jadi mudah-mudahan itu bisa jawab Onang punya pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaannya yang kita harus tanya adalah kenapa industri makanan taruh gula di kita punya makanan gitu? Karena maksudnya mereka tahu kan, atau kita sudah tahu berbahaya dari gula. Nah, kenapa industri-industri makanan itu taruh hampir semua kita punya makanan di sini, apalagi di Amerika, mau cereal kah,
mau nutrition. Oke, anyway. Ini yang berbahaya ya, yang sangat berbahaya adalah gini. Kalau kita pergi ke toko-toko, biasa kita lihat apa namanya? Minuman-minuman. Oh, healthy drink atau minuman-minuman yang sehat dari mangga, dari nanas, dari pokoknya semua buah-buah di situ. Ini minuman yang sehat. Kalian tunggu sampai kalian baca dia punya ingredient, apa itu gula yang ditaruh di situ. Karena biasanya dia bilang healthy drink atau minuman yang sehat, itu karena dia bilang, oh terbuat dari buah-buah, ini. Tunggu sampai kalian baca dia punya sugar itu, atau sugar itu apa di situ. Bisa saja mereka pakai high fructose corn syrup, waduh, atau fructose. Aduh, jadi itu untuk mengelabui mata kita, oh dari buah-buah, tapi ternyata sugarnya atau gulanya sangat tinggi di minuman yang dibilang sehat. Terus habis itu dibilang protein bar atau kita nggak tahu ya di Indonesia kan kayak ada isi di apa itu? Ada isi di plastik, terus kayak makanan yang orang bisa makan untuk bisa kasih energi namanya protein bar. Apa ada di Indonesia, Li, jual-jual? I think ada. Lali familiar atau onang yang granola bar atau yang kayak di plastik itu terus orang makan yang Banyak, ada banyak oatmeal ya. gimana? Banyak, ada banyak. Banyak ya, ya. Iya. Atau bilang energy bar atau protein bar. Iya, mereka atau oh iya dia punya protein bagus di situ bisa bikin energi. Kalau orang digambar di situ di kulitnya itu orang hiking, naik di gunung penuh dengan energi. Kalian lihat dia punya label itu gulanya itu berapa dia punya gula di situ ya. Jadi kalau begitu misalnya sukros, kita tahu sukros nggak bagus atau gula putih tidak bagus. Kita tahu fruktos tidak bagus, itu lebih berbahaya daripada sukros. Kita tahu itu. Terus kenapa industri makanan taruh gula di makanan kita gitu. Nah, inilah yang membuat kenapa industri makanan taruh gula. Oke? Ini ya. Jadi, kenapa industri makanan taruh banyak gula di kita punya makanan dan minuman? Karena dia bilang gula itu rilis itu mengeluarkan dua. Satu dopamine and opioids. Ini dopamine ini dan dengan opioids ini, both dopamine and opioids adalah key factor untuk addictive, potential addictive. Terus dia bilang, kalau kita lihat ya, dopamine itu dirilis di kita punya brain reward system. Dopamine itu bikin kayak create feeling of pleasure, kayak kalau kita makan makanan atau minum minuman yang berisi gula itu kan kayak enak sekali, ada create feeling of pleasure. Itu apa? Dopamine. Kayak enak sekali gitu, enjoy gitu ya. Sedangkan opioid, oke, dia ini bikin orang tergantung, ada ketergantungan, sama kalian coba perhatian ini, similar to that of some drugs atau obat-obat. Iya kan? Jadi ada obat-obat, ada opioid atau obat-obat yang orang-orang minum itu obat, kan mereka kalau sudah minum obat itu mereka sudah tergantung sama obat gitu loh. Jadi kalau mereka nggak dapat itu obat, mereka harus cari sampai dapat karena sudah ketergantungan sama obat itu gitu loh. Oke? Nah, gula itu rilis itu gitu loh. Dua-dua. Ada dopamin dengan opioid sampai bikin orang enak sekali gitu dan bukan hanya itu, kita ketergantungan. Jadi kayak misalnya kita makan coklat bar, contoh ya, coklat, terus di coklat bar terus ditulis itu, oh healthy nutrition apa bar atau apa gitu. Kita makan, enak sekali, create feeling of pleasure, aduh sedap sekali ini. Bukan hanya itu ketergantungan, mau beli lagi, you know. Oh sesudah kita makan coklat bar ini,
enak sekali kita bilang. Atau kita makan gula-gula, coba kasih anak-anak gula-gula. Atau apalagi coklat gula-gula, kasih sama mereka. Kalau kita disuruh pilih misalnya, anak kecil, ditaruh kasih gula-gula dengan buah-buahan atau misalnya sayur-sayuran. Dikasih pilihan kira-kira mana yang mereka lebih dulu ambil atau mana mereka yang menangis kalau nggak dikasih. Kita semua punya anak. Kita semua punya anak. Kalau mereka sudah rasa permen, gula-gula, coklat, ice cream, kalau nggak dikasih malah mereka menangis. Maksudnya minta untuk makan permen, makan ice cream. Malah kalau orang tua, oh kamu bikin ini, nanti mama beli coklat, nanti mama beli permen, nanti mama beli ice cream, bikin kue. Mereka apa? Senang banget gitu loh. Kenapa? Karena ini gula ini rilis itu dopamin dengan opioid. Nah, food industry atau industri makanan ngerti itu gula. Mereka taruh gula banyak di makanan supaya kita adiktif, supaya kita tergantung. Beli-beli terus makanan itu dan juga untuk kita enak gitu loh. Namanya sugar, siapa yang nggak suka sugar? Tetapi itulah yang sangat berbahaya untuk tubuh kita gitu. Untuk tubuh kita itu sangat berbahaya dan juga dibilang di sini bahwa bukan hanya itu tadi, bukan hanya bikin non alcoholic fatty liver, juga obesity atau orang gemuk. Apalagi kalau orang bilang soba puru ya. I mean, apa ya kalau orang Manado, dia gemuk itu apalagi di bagian perut itu. Itu karena sometimes eat excess sugar atau terlalu makan banyak gula, kita punya liver nggak bisa proses properly, terus langsung dia bikin ke fat atau jadi bikin bikin lemak gitu. Dan gula itu sangat berbahaya. Sometimes orang pikir ya, contoh misalnya orang sudah makan misalnya contoh orang pergi ke kebun gitu, kumpul-kumpul keluarga, udah makan daging-daging lah, apa semua dimakan di situ, udah banyak fat gitu. Habis itu minum minuman yang soda, pokoknya happy gitu, happy dengan family, ketemu dengan family. Tetapi kalau kita udah itu yang kita konsumsi, orang Amerika, oke, 60% itu overweight atau kelebihan berat badan. Kenapa? Karena kita punya makanan di sini terlalu banyak konsumsi gula gitu. Sudah makan gluten, sudah makan gula, sudah makan banyak makanan yang berlemak-lemak. Aduh, makanya kalau kita to be honest ya, kita mau jujur, waktu belajar ini mau gula, mau gluten, coba kita lihat gluten itu atau tepung. Kalau kita bikin cake atau cake ya, sudah ada dari tepung, gula begitu banyak, coklat di situ dan coklat nanti kita bahas mengenai coklat, tapi I'm just gonna say, coklat itu kan berisi kafein. Dari 2 MRI ya untuk cek kita punya brain. Jadi ini orang yang konsumsi coklat yang berisi kafein dengan orang yang tidak konsumsi kafein. Dari MRI dilihat di situ, orang yang mengkonsumsi coklat yang berisi kafein itu dia punya oksigen di otak itu berkurang dibandingkan dengan orang yang tidak konsumsi kafein. Jadi bayangkan kita punya otak itu kurang oksigen gitu. Gimana? Jadi kalau sudah kurang oksigen, gimana kita bisa berpikir dengan jernih? Nah, itulah kita harus ingat ya, kita kasih pelajaran ini bukan untuk kita jangan makan ini, bukan, kita kasih edukasi, bisa kita makan gula, nanti kita lihat gula apa yang kita bisa makan. Kasih edukasi supaya kita tahu setan itu mau menyerang kita. Dia mau itu untuk kita tidak sehat, kita sakit, apalagi dia mau serang kita punya otak.
Masih ingat pelajaran waktu lalu, leaky gut atau bocor di usus bisa saja akan menuntun ke bocor di otak. Itu koneksinya sangat erat. Dan setan itu mau menyerang kita punya otak, karena dari kita punya brain ini bagaimana kita bisa discern the truth, bagaimana kita bisa tahu kebenaran, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Nah, kalau kita punya otak ini sudah rusak, ini gimana gitu loh. Kalau kita ini sudah adiktif, sudah ketergantungan kepada gula, dan ada rasa kalau nggak makan gula itu sepertinya saya harus makan gula gitu loh. Harus ada makanan yang berisi gula gitu. Makanya kita orang Advent itu harusnya represent kita punya tubuh itu, orang lihat, wow dia itu healthy, nggak overweight, atau nggak, udah kalau orang Amerika itu kalau overweight biasanya perutnya besar gitu loh. Kenapa? Karena kita punya liver itu udah nggak bisa proses dan itu langsung jadi lemak gitu. Dan kalau udah jadi lemak biasanya itu, lemak itu bisa build up, bisa bertumpuk-tumpuk di kita punya arteri, dan bisa saja kita punya pembuluh darah itu kan nggak bisa elastik lagi karena sudah banyak lemak situ, dan biasanya orang kena heart attack. Sometimes orang pikir, oh karena dia mungkin terlalu makan banyak. Mungkin kalian pernah tahu ada orang yang vegetarian atau vegan, tapi masih kena serangan jantung, penyakit gula. Kalau kalian lihat dia punya pola makan, dia bisa saja hanya menghindari daging, tetapi makannya itu konsumsi banyak gula. Nah, ini kenapa kita kasih, karena ini mungkin kita nggak tahu gitu loh. Kita pikir ya vegetarian, vegan nggak makan daging, sehat dia. Kenapa banyak orang vegan, vegetarian ada banyak penyakit? Karena gula ini sangat berbahaya dan itulah yang mereka konsumsi. Dan itu membentuk apa? Penyumbatan. Nah, ini penyumbatan ini karena kita punya liver nggak bisa proses, langsung menjadi lemak. Kita lihat apa yang Ellen White bilang. Kemudian mungkin kita akan tutup sampai di sini ya. Maksudnya kita selesai sampai di sini karena nanti kita sambung pelajaran berikut yang mengenai leaky gut dengan gula. Oke? Jadi ini Ellen White bilang. Dia bilang berapa orang menggunakan susu dan gula dalam jumlah besar pada bubur. Jadi mereka bikin bubur tapi taruh susu dengan gula. Oke? Mereka berpikir bahwa mereka melakukan reformasi kesehatan. Namun gula dan susu yang dikombinasi dapat menyebabkan fermentasi di lambung sehingga berbahaya. Nah, ini teman-teman kita mau kasih tahu. Atau semua yang ada, biasanya kalau kita bikin kue, itu kan paling gula dengan susu. Gula dengan susu itu biasanya itu kombinasi dari semua makanan yang enak lah yang kita bisa konsumsi. Tapi kombinasi dua ini bisa menyebabkan fermentasi di lambung. Nah, itu bisa menyebabkan apa? Kembung di perut. Makanya tadi waktu Onang bilang kembung, itu that's why kita tanya apakah makanannya hanya itu atau kita harus assess ya semua atau kaji apa yang dimakan gitu, karena bisa saja mungkin ada makanan lagi yang lain yang menyebabkan kembung gitu. Jadi ini menyebabkan fermentasi di kita punya lambung. Oke? Terus ini dia ya. Ini yang Ellen White bilang yang persis cocok dengan apa yang kita baru bahas. Penggunaan gula secara bebas dalam bentuk apapun cenderung menyumbat sistem dan tak jarang menjadi penyebab penyakit. Ya ini yang clog the system. Ini yang tadi kita bilang. Gula itu yang apalagi fructose atau sucrose tadi itu dalam konsumsi yang liver itu nggak bisa proses, itu akan menjadi fat atau lemak. Dan kalau lemak itu sudah bertumpuk lemak, terjadi di penyumbatan di kita punya arteri, menyumbat sistem itu, orang bisa jadi heart attack, bisa stroke. Dan gula itu kalau kalian tahu nitric oxide,
Nitric oxide itu yang bikin kita punya blood vessel itu elastik. Nah, gula itu membuat kita punya blood vessel itu nggak elastik gitu. Jadi itu makanya Ellen White sudah bilang bikin penyumbatan. Bayangkan Ellen White tahun berapa gitu. Sekarang kita bisa lihat di sains ini yang menyebabkan penyumbatan karena liver nggak bisa proses lagi membuat kita lemak sampai kita punya pembuluh darah namanya arteriosklerosis ya. Kita pembuluh darah itu tersumbat karena lemak. Jadi menyebabkan penyakit, oke? Beberapa orang berpikir bahwa mereka harus makan hanya dalam jumlah kualitas tertentu dan membatasi diri pada 2 atau 3 jenis makanan. Namun dengan makan dalam jumlah yang terlalu sedikit dan bukan dengan kualitas yang terbaik, mereka tidak menerima nutrisi yang cukup. Jadi makanya kita harus tahu Ellen White, kalian coba ketik mengenai sugar di Ellen White. Ellen White tulis begitu berbahaya kalau kita makan gula, apalagi dalam jumlah yang besar, apalagi makan gula putih atau sukros dengan fruktos. Nah, nanti kita bahas gula apa yang dibahas, yang bagus kita konsumsi, tapi kita akan bilang aja. Jadi kalau begitu, gula apa dan yang kita bisa makan, oke? Jadi teman-teman semua makan yang kita makan itu apalagi karbohidrat ya itu itu menghasilkan gula, right? Gula. Nah, pisang atau tadi beets atau kentang itu semua menghasilkan ada karbohidrat itu gula. Oke, jadi kalau misalnya jadi sekarang gula apa dan yang kita bisa konsumsi? Oke. Masih ingat tadi gula, kalau gula putih itu mereka proses sampai jadi putih dan dia punya vitamin, mineral, nutrisi itu sudah hilang. Jadi kalau kita pun saya masih pakai gula, tapi yang kita pakai gula itu adalah gula dari coconut atau dari kelapa. Di sini jual gula kelapa. Atau kita gunakan dates. Dates itu kurma ya, Li, di Indonesia. Dates itu kurma ya. Jadi Iya, kurma. kurma itu manis dan jadi itu gula yang kita makan itu masih ada mineral, masih ada vitamin, ada dia punya fiber, dan yang bagus juga adalah honey atau madu. Tapi harus hati-hati dengan madu yang kita gunakan. Coba cari orang yang bikin dia punya madu asli gitu loh. Jangan yang sudah dijual terus mereka sudah campur dengan gula. Kalau dapat madu yang asli yang orang jual itu bagus karena di madu itu kalau madu itu bisa bertahan sampai lama nggak rusak-rusak, itu madu asli, dan kemudian itu mengandung probiotik atau bakteri yang bagus untuk kita punya perut gitu loh. Jadi honey atau apa namanya madu atau kita tahu waktu kita dulu masih di Indonesia, kita tahu orang suka ambil gula dari pohon mayang atau apa lagi ya DP nama di situ. Terus bikin gula batu gitu. Nah, kalau kita mau beli gula batu, lebih bagus cari di gula batu yang petani atau orang-orang bikin langsung dari kebunnya itu. Karena sometimes kita dengar ya, I'm not sure ini betul atau enggak, gula-gula yang sudah dijual itu dalam blok yang yang ada blok-blok begitu, yang kalau dipotong itu sangat keras sekali. Biasanya kan kalau gula dipotong itu langsung hancur ya, dia nggak keras. Ada orang bilang mereka sudah taruh formalin. Formalin itu kan untuk kalau ada orang mati disuntik formalin supaya dia bisa bertahan, enggak langsung busuk dia punya tubuh. Jadi katanya ditaruh formalin supaya awet gitu loh. Kita enggak tahu itu betul atau enggak, tapi waktu dengar cerita itu mendingan beli dari orang yang bikin gula itu sendiri atau dijual yang kita tahu mereka bikin sendiri gitu dan enggak dicampur dengan yang lain-lain gitu. Nah, kalau kalian di Indonesia ada maple syrup, namanya maple syrup, di sini ada maple syrup. Jadi kalau mau beli maple syrup, disuggest beli yang ditulis pure maple syrup. Jangan beli maple syrup yang sudah di-combine.
Terus yang kita tahu, yang kita dengar di sini orang-orang yang jual maple syrup itu kan biasanya dari pohon, diambil dia punya getah ya. Biasanya kalau dari pohon diambil getahnya, dipotong dia punya pohon, keluar getah, itu biasanya pohon itu bisa heal itself. Jadi akan stop untuk untuk kasih keluar dia punya getah. Nah, orang-orang yang menjual maple syrup untuk bikin bisnis supaya dia punya getahnya keluar terus dan menghasilkan banyak sirup, biasanya mereka taruh formalin juga gitu. Jadi ini yang kita bilang, aduh, sudah nggak tahu mau mana yang terpercaya, tetapi dianjurkan adalah cari tahu di mana yang kita tahu gitu loh. Orang yang bikin gula, orang di Indonesia banyak tahu bikin gula sendiri. Kasih kita konsumsi itu yang masih ada warna atau warna brown brown sugar atau gula batu gitu yang masih ada. Jangan beli yang putih karena itu sudah hilang semua dia punya nutrisi, vitamin dan mineral. Dan kalaupun kita masih konsumsi itu, kita harus konsumsi dalam moderasi atau secukupnya, karena kalau kebanyakan sugar pun itu, nanti kita akan bahas pembahasan berikut itu, bisa menyebabkan dysbiosis di kita punya usus. Itu adalah kita punya bakteri, itu kan kita ada bakteri yang baik dengan bakteri yang jahat. Kalau terlalu banyak makan sugar atau gula akan menyebabkan ketidakseimbangan dan akhirnya bisa menyebabkan atau imun disease. Nanti kita akan bahas itu next time atau kita punya pertemuan berikut. Tapi anyway, jadi itu yang kita bisa berikan presentasi pada saat ini, bahwa kita harus lebih banyak berdoa kepada Tuhan untuk supaya kita punya knowledge atau pengetahuan untuk bisa take care of kita punya body dan juga anak-anak kita, karena kita punya anak-anak kecil atau Tante Kori punya cucu atau keluarga. Kita harus be careful dengan apa yang kita makan, karena yang tadi saya bilang, setan mau serang kita dari semua penjuru, dimanapun dia bisa serang. Dan yang paling utama, dia serang kita dari makanan yang kita makan, yang mungkin kita nggak tahu, nggak ada pengetahuan, itu yang membuat kita sakit. Atau kita menderita penyakit. Dan kalau kita menderita penyakit, yang tugas yang Tuhan embankan untuk kita, untuk bisa menolong orang lain, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kita nggak bisa lakukan karena kondisi kita sendiri tidak fit untuk itu. Jadi kalau kita untuk tidak kena fatty liver, non-alcoholic fatty liver, atau nggak kena penyakit jantung, nggak ada penyakit diabetik, atau kita mau menurun berat badan pun, kalau kita overweight, we just need to stop consume sugar atau gula-gula, makanan-makanan yang kita beli dari toko-toko atau minuman-minuman. Dan kita bisa makan sugar, tapi make sure kita tahu gulanya dari mana dan makan dalam moderasi ya, jangan makan yang terlalu banyak juga. Semua moderasi atau temperance atau ada pertarakan. Seperti itu. Oke, jadi itu kita punya pembahasan pada saat ini. Apakah ada pertanyaan atau tambahan dari pembahasan ini sebelum kita tutup berdoa? Ya, silakan. Silakan, Fon. Ya, halo I. Ya, silakan, Fon. Ya, boleh dekat lagi supaya kita onang Fon di suara agak kecil. Dapat dengar I? Ya, bisa, Fon. Ya, silakan, Fon. I, kalau sekarang di Indonesia, orang karena dorong suka kok minum yang minuman manis-manis kayak Fanta, Coca-Cola begitu. Ya. Jadi kebanyakan sekarang dorang kurang ke Alfamaret, Indomaret, dorang beli minuman yang less sugar. Oh, less sugar, ya. Tapi satu kali kita penasaran, dorang jam minum itu less sugar. Kita beli terus kita rasa ternyata itu ada DP manis. Atau itu manis dari mana? Padahal tulisan minumannya itu less sugar. Less sugar. Apakah itu di dalam itu ada gula dorang taruh atau bagaimana? Ini Fon. Sometimes atau seringkali orang bilang, oh ini makan minuman ini banyak dia punya gula, iya kan? Ini ada dia punya
minuman yang kurang dia punya gula. Nah, kita harus be careful dengan minuman seperti itu karena bisa saja mereka taruh namanya sugar substitute atau pengganti gula. Jadi pengganti gula itu ada dia punya nama, macam-macam dia punya nama. Sometimes malah lebih berbahaya daripada gula itu sendiri gitu. Jadi oke, karena ini udah nggak ada gula, ini kurang gula tapi biasanya dipakai pengganti gula, namanya sugar substitute. Kalau di sini dia punya nama, Lali boleh help me out sugar substitute, apa di sana kita dia punya nama sugar substitute. Bahkan Coca-Cola tulis no sugar. Apa nang? Bahkan minuman Coca-Cola ada yang ditulis no sugar. Ya, nggak dipakai sugar yang sucrose, tapi mereka ganti dengan pengganti namanya sugar substitute. Jadi itu bikin manis, tapi justru malah dia punya sugar substitute itu lebih berbahaya dari gula itu sendiri gitu, Nang. Jadi mereka seperti ini ya, seperti ini. Kita kasih contoh. Orang kan sekarang tahu banyak bilang, oh MSG itu nggak bagus kan, monosodium glutamate itu dari vetsin itu kan itu MSG. Oh itu nggak bagus. Jadi orang-orang nggak mau beli makanan yang ada tulisan MSG. Tapi mereka ganti itu MSG dengan tulisan lain yang namanya, kalau kalian baca itu ada bilang natural flavor, right? Natural flavor. Atau kita lupa lagi apalagi yang mereka tulis itu. Yang natural flavor itu di kita punya makanan itu MSG, tapi mereka rubah nama MSG ke nama yang lain supaya pas orang baca, oh enggak ada MSG kok di sini. Enggak ada berisi MSG, tapi mereka rubah dia punya nama gitu. Nah, kalau sometimes dibilang di soda-soda atau Coca-Cola, oh enggak ada sugar atau zero sugar. Kenapa kalau kita minum itu manis? Karena mereka pakai sugar substitute atau pengganti gula yang lebih berbahaya dari gula itu sendiri. Kalian pikir kalau kita beli makanan dan minuman di luar, apakah mereka peduli dengan kita punya kesehatan? Mereka tidak peduli. Mereka hanya peduli bagaimana mereka bisa dapat duit, oke? Dapat duit untuk bisa mereka penuhi mereka punya kebutuhan, hidup senang-senang, right? Atau mereka bisa build rumah yang bagus, bisa enjoy life. Mereka nggak peduli orang-orang yang konsumsi mereka jual karena mereka nggak peduli sama kita. Mereka hanya peduli uangnya itu gitu loh. Mereka akan ganti label, mereka akan ganti, oh ini lebih sehat, lebih itu. Makanya kalau kita edukasi kita punya diri, kita nggak akan tertipu karena mereka mau menipu kita gitu loh. Dan kalau sekali lagi ya, kalau kita mau beli makan yang industri makanan itu jual makanan dan minuman, mereka mau supaya kita apa? Beli-beli itu terus gitu loh. Kita ada ketergantungan di situ. Jadi mereka industri makanan nggak hanya jual makanan begitu, dia bikin supaya kita over and over beli-beli mereka punya makanan, mereka dapat keuntungan, banyak duit, tapi kita yang sakit. Nah, makanya Tuhan mau supaya kita tahu reformasi kesehatan. Dan ini informasi-informasi yang orang belajar sama-sama adalah untuk mengedukasi kita supaya kita tahu apa yang kita konsumsi supaya kita nggak sakit gitu. Jadi mungkin satu kali kelak kalian bisa kasih foto dia punya ingredients atau dia punya apa namanya yang tadi Foni itu bilang less sugar, minuman atau makanan. Coba ambil foto terus kirim. Pas baca, oh ya ini dia dibilang less sugar tapi ini dia punya masalah di sini gitu. Pengganti sugarnya itu sometimes lebih berbahaya dari sugar itself atau dari gula itu. Gimana Fon bisa jawab pertanyaan? Oke, Kalau terima Ya, kasih. ya. Ya, Fon. Ya, gimana Li? Go ahead, Li. bisa, kalau kayak di Indonesia ada Tropicana Slim itu, atau aspartame sih kalau yang biasa yang pengganti gula itu yang bikin Aha, manis. aha.
itu kenapa less sugar itu karena 0 kalorinya. Kita nggak tahu ya dia punya, tapi kalorinya 0. Tapi untuk ada rasa manis ada. Oke. Ada juga dari tanaman atau apa. Jadi itu cuma bikin rasa manis tapi kalorinya 0. Nggak tahu ya untuk dia punya lain-lain gimana. Oke. Cuma Iya. itu yang Jadi kalian bisa share, just take a picture terus send foto ke kita. Tapi biasanya seperti ini ya. Kalau kita misalnya makan gula misalnya dari dates kan atau dari kurma atau pisang misalnya kan itu kan sudah ada vitamin, ada mineral, ada komposisi-komposisi yang lain yang kalau kita makan itu rasa manis tapi waktu kita makan itu kasih nutrisi kepada kita punya tubuh seperti itu. Nah, sometimes kalau kita minum minuman yang mereka sudah bikin itu sudah hilang dia punya fiber, serat sudah hilang, dia punya mineral yang kita butuh. Sama dengan ini, oke. Thank you ya, kita ingat, oke, kita ingat. Sama dengan garam, oke, garam. Garam itu, kenapa itu bilang, oh jangan konsumsi banyak garam karena bikin darah tinggi dan seterusnya, seterusnya. Ini teman, aduh, ini setan ini, oke. Setan ini mengambil semua yang baik untuk tubuh kita, untuk dijual, untuk kita konsumsi. Jadi yang kita kasih masuk itu bukan membuat tubuh kita sehat, malah sakit. Contoh garam. Garam itu yang berisi banyak mineral itu namanya Celtic salt dengan Himalayan salt yang ada warna-warna merah, merah muda begitu ya. Itu garam. Kalau table salt sama kayak table sugar tadi, yang gula putih, table salt itu juga kayak gula putih itu yang mereka sudah kasih keluar, mereka dia punya mineral-mineral semua dan hanya natrium sodium chloride NaCl, natrium sodium chloride atau hanya rasa asin aja begitu, tetapi dia punya mineral sudah nggak ada. Sama dengan nasi putih begitu, gula putih begitu, garam putih atau garam yang mereka sudah kasih keluar dia punya mineral, seperti itu gitu loh. Jadi yang kita konsumsi itu bukan malah membuat kita punya tubuh dapat mineral, dapat vitamin, dapat serat, tapi yang kita konsumsi itu sepertinya naked. Tahu kan naked? Naked itu telanjang. Semua yang kita perlu untuk tubuh kita sudah dikeluarkan dari food industry. Yang kita konsumsi itu naked atau telanjang. Nggak ada bagusnya untuk kita, malah membuat kita sakit. Kalau makanan itu, definisi makanan adalah kita makan untuk kasih nutrisi kita punya tubuh, mineral, vitamin. Kalau toksin atau racun itu yang kita konsumsi untuk membahayakan tubuh kita. Sekarang kita harus tanya, yang kita makan itu apa? Food or poison? Atau racun gitu loh. Jadi makanya sama yang tadi yang pernah kita kasih itu friend or foe atau teman atau lawan. Yang kita kasih masuk apa untuk menolong kita atau untuk membahayakan diri kita. Dan makanya edukasi itu kan sangat penting untuk kita tahu garam apa yang kita konsumsi. Apakah itu garam yang ada isi mineral atau enggak? Gula apa yang kita konsumsi? Ada vitamin mineral atau enggak? Minuman-minuman yang mereka jual, apa ada vitamin, mineral dan serat yang kita butuh atau walaupun mereka bilang oh dari gula dari tumbuh-tumbuhan. Iya, gula yang sukros yang kita minum itu kan dari tebu dengan beets gitu tapi sudah diproses. Jadi kita harus tanya gitu lah ya dan harus tahu kita bisa baca label atau label itu apa gitu sama seperti kita beli makanan kita baca ini labelnya berisi apa sometimes teman-teman kalau kita beli makanan labelnya itu ditulis dia punya bahan-bahan kebanyakan kita nggak ngerti ini apa ini gitu loh seperti kita baca makanan seperti kayak baca obat ini obat apa namanya gini apa ini gitu loh kita nggak ngerti gitu harus cari tahu oh ini ternyata ini gitu loh jadi kita punya makanan sama obat orang bilang udah hampir sama karena susah untuk ngerti dia punya isi itu apa gitu dan sometimes sudah dikasih bahasa-bahasa yang kita nggak ngerti sampai forget about it yang penting
ada nutrisinya ini, ada vitamin ini, ada ini. Mereka hanya karena gini ya, setan itu di Taman Eden, dia datang kepada Hawa, dia nggak datang, oh kita ini setan, oke? Dia nggak datang seperti itu, dia datang dalam rupa bentuk seperti di ular, seperti itu. Sama dengan makanan, makanan itu untuk bisa dijual, nggak ditulis ini semua nggak bagus dia punya ingredient. Semua ini pasti harus ada sesuatu yang menarik kita punya perhatian. Oh ada gizi, oh dari nenas, oh dari pepaya, oh dari sesuatu yang excuse me, dari sesuatu yang baik, oke? Atau dari sayur-sayuran, minuman. Mereka harus taruh sesuatu yang baik untuk menarik perhatian kita supaya kita beli gitu. Dari yang baik itu yang kita beli, oh ini makanan sehat, minuman sehat. Oh dari apa? Dari mangga, dari pepaya, dari watermelon, dari semua buah-buah mereka taruh ke situ, dari apel. Untuk menarik perhatian kita bahwa oh iya ini dari apel, oh ini dari nenas. Tapi di balik semua itu ada berbahaya, bahan-bahan berbahaya yang ditaruh di situ untuk merusak tubuh kita tanpa kita sadari. Begitulah setan menutupi dirinya supaya kita tidak kenal dia dengan sifat yang sebenarnya. Dia harus disguise, dia harus tipu. Setan itu kan tipu. Dia harus tipu kita untuk berpikir bahwa yang kita makan itu sehat, padahal tidak. Makanya edukasi itu sangat penting supaya kita tahu ini sehat atau enggak gitu. Karena kita mau jaga tubuh kita dalam kondisi yang sehat gitu. Karena Tuhan, karena tadi kan kita sudah baca di sini, saya mau supaya kita itu sehat. Sehat ya, kita sehat baik secara fisik dan juga kita punya soul itu sehat. Jadi Tuhan mau itu kita sehat. Tuhan nggak mau itu kita menderita, penyakit, kesakitan, dan segalanya karena mungkin kita nggak tahu. Lack of knowledge destroy God's people. Kurang pengetahuan, umat-umat Tuhan binasa. Umat-umat Tuhan sakit. Harusnya orang Advent, mereka itu harusnya orang yang nggak sakit, orang yang kuat, orang yang kalau ada yang sakit datang ke mereka, tolong kita. Karena itu yang membuat tangan kanan membuka pintu untuk gaspol itu bisa masuk. Tapi sekarang kebanyakan kita malah yang sakit. Kenapa? Karena bisa saja kita nggak tahu. Tapi dalam ketidaktahuan kita, Tuhan bisa, dalam ketidaktahuan kita, Tuhan sekarang kasih tahu supaya kita bisa tahu, bisa tolong diri kita, keluarga kita, dan juga bisa tolong orang lain. Oke, apalagi apa ada pertanyaan lagi atau tambahan komentar? Jadi cuma mau tanya agak lain. Kalau telur ayam gimana? Oke, ada satu kutipan Ellen White yang tulis ya. Jadi banyak kutipan dari Ellen White berbicara mengenai telur di sanitarium, jual telur, iya kan? Di sanitarium jual sayur-sayuran yang kita tanam dan juga telur. Terus ada kutipan yang bilang semakin kita ada di saat dimana kita harus give up atau harus ada di saat kita nggak makan telur. Jadi bagaimana itu Dan? Nah, kalaupun ini kalau saya bilang kalaupun kenapa Ellen White tulis ada di saat kita harus kasih tinggal itu telur? Karena banyak sekali penyakit dari ayam itu dan kalau ayam itu sakit, telurnya itu juga akan kena penyakit juga gitu. Jadi waktu kita makan itu telur, penyakit dari ayam itu bisa kena ke kita. Kalaupun kita masih makan telur, make sure kalau kita nggak kalau kita nggak pelihara ayam itu sendiri, kita tahu apa yang kita kasih makan, kita tahu kondisi ayam itu sehat dan telurnya baik. Make sure kalau ada teman-teman atau misalnya Onang punya teman yang pelihara ayam. Kalau di sini banyak orang yang pelihara ayam karena banyak orang di country living. Kalau kita tahu orang itu misalnya, oh dia pelihara ayam ini, kasih makan ini, dan kita tahu ayam mereka sehat, mereka nggak mau jual kalau ayamnya nggak sehat. Kalaupun masih memakan telur, belilah ayam yang entah kita
raise ayam itu sendiri, kita pelihara ayam itu sendiri, kita tahu kondisi ayam itu, atau kalau kita nggak punya ayam sendiri, kita beli dari orang yang kita tahu bagaimana ayam itu. Karena kalau kalau kita beli di toko atau biasa kan telur itu ada yang bilang organik, cage free atau nggak dikurung, range atau di apa namanya, ayam itu lari di ruangan terbuka atau organik nggak disuntik dengan itu. Jadi kalaupun kita masih konsumsi telur, ya kita harus hati-hati dalam beli telur itu sendiri gitu loh. Kalaupun kita nggak pelihara ayam itu, kita nggak punya teman yang pelihara ayam, kalaupun masih mau beli di toko, ya make sure yang ada yang organik, yang range, yang cage free itu nggak dikurung, yang mereka ayamnya itu dipelihara di luar, dan lihat maksudnya yang look at for the best option. Kalaupun masih makan telur. Kalau masih mau makan telur. Kalau kita nggak lakukan itu, kita nggak pelihara ayam sendiri, atau kita nggak beli dari orang lain yang kita tahu ayamnya, atau kita beli di toko terus kita hanya beli telur yang biasa yang mereka jual banyak begitu, terus nggak organik, dan itu biasanya ayam itu sudah disuntik antibiotik. Oke, biasanya ayam-ayam itu dikurung terus disuntik supaya mereka bisa lebih besar. Jadi masih 3 bulan sudah besar, sudah bisa menghasilkan ayam. Dan telur yang kita makan itu, kita makan antibiotik yang mereka konsumsi dan hormon-hormon yang di ayam itu supaya ayam itu lebih cepat besar, lebih bertelur, itu kita makan. Jadi, dan apalagi kalau ayam itu sakit, penyakit dari ayam itu ada di telur itu dan kita konsumsi telur itu sendiri. Jadi dia punya resiko itu sangat besar kalau kita masih konsumsi telur yang kita beli dan kita nggak tahu kondisi ayam itu bagaimana. Itu Onang, kita punya jawaban yang kita bisa kasih. Oke, thank you. Ya, tapi kalaupun kita harus nggak makan telur, make sure kita harus tahu kita punya nutrisi yang kita makan. Makanya di medical missionary ini nanti kita akan kasih dia punya menu, bagaimana bikinnya, dia punya nutrisi di situ. Karena nanti at the end pun kita harus at least give up telur, give up daging, nggak makan makanan yang itu, dan makanan dari tumbuh-tumbuhan, tetapi yang enak, yang bisa dikonsumsi dan kondisinya lengkap supaya kita itu health reform bukan health deform. Jadi reformasi kesehatan bukan kesehatan yang menurun, tapi kalau orang mau health reform harusnya lebih kuat, lebih sehat, seperti itu. Bukan health reform itu bukan vegetarian, teman-teman. Vegetarian itu belum tentu mereka health reform. Belum tentu, belum tentu. Banyak sekali orang sakit vegetarian, hanya nama vegetarian. Tapi kehidupannya atau dia punya itu sakit-sakit. Makanya kalau health reform, betul-betul health reform. Dan kalau mau betul-betul health reform, kita harus punya knowledge. Dan skill, oke? Skill untuk health reform itu adalah yang bisa masak. Makanya Alkitab bilang, atau Ellen White bilang, itu 10 talenta orang yang bisa masak makanan yang sehat. Karena kalau ibu-ibu masak makanan yang tidak sehat, yang kena penyakit adalah suami, anak-anak, dan seterusnya dan seterusnya. Entah kita kasih makan untuk mereka sehat atau kasih makan mereka untuk sakit gitu loh. Jadi sangat perlu untuk kita pelajari itu. Thank you, Nang. Ada lagi yang mau kasih tambahan pertanyaan? Hanya torang tapi seru juga ya. Ya gimana, Nang? Di Indonesia banyak buah-buah import, kita nggak tahu itu bagus atau enggak. Ya. Karena buah-buah di Indonesia kan musiman kan, kayak mangga, durian. Nah, cuma Mhm. itu dijual di supermarket yang berbulan-bulan masih bagus. Yes. Di sini Gimana juga nggak tahu. begitu, Nang. Banyak import karena orang di situ kan ada musim-musim ya. Ada musim dingin, musim panas, musim semua. Kalau musim dingin ya nggak ada tumbuh makanan. Makanya Ellen White bilang apa? Kalau lagi musim kita harus scanning. Nah, nanti satu kali kelak
Kita juga kan di sini biasanya dulu itu canning itu harus dalam proses untuk ada untuk di cook, ada pressure yang sangat tinggi gitu. Tapi sekarang sudah dijual canning elektronik yang mana taruh makanan itu di mason jar, terus ditutup pakai dia punya penutup yang tight itu yang ketat, terus dimasak dan itu buah-buah itu bertahan sampai bertahun-tahun, Nang. 2 tahun, 3 tahun mungkin. Jadi kalau lagi musim buah itu kita canning ya. Canning kita bikin dia punya canning. Pas udah nggak musim itu kita bisa makan makanan yang lagi musimnya gitu. Supaya kita nggak makan makanan yang diimport karena yang tadi Onang bilang sudah bertahun-tahun kok dia punya kondisi sama apa mereka semprot itu untuk pengawet. Mereka simpan di tempat ada pisang-pisang di sini yang masih mentah ijo-ijo disimpan terus dikeluarkan jadi nggak masak di pohon gitu. Jadi sangat memprihatinkan makanya health reform ini memang harus hand in hand dengan country living. Itu kita udah nggak bisa deny lagi, harus tanam tanaman sendiri. Kita tahu kita punya tanah itu banyak dia punya pupuk yang bagus, itu supaya ada nutrisi di kita punya tanaman, menghasilkan banyak, kita bisa canning, kita bisa preserve kita punya makanan. Kalau lagi nggak musim, kita bisa makan makanan yang kita canning. Wow. Anyway, gimana Nang? Ada lagi yang mau tanya? Sudah, so mantap semua. Oke, Thank you. puji Tuhan. Tante Kori, gimana Tan? Ada pertanyaan tambahan? Mama Papa Pinky? Lali, ada pertanyaan? Halo Joy. Tan, yes. Ya, mau tanya tuh, apa ya? Ini kan orang bantu, ini orang yang, oh sorry, ada bantu tuh orang yang cancer ya, Ya. ada cancer. Dan DP suami yang sakit gula itu. Ya. Nah, cuma tergantung orang. Jadi mau saran makan apa gitu ya? Karena kalau cuma biar kan orang kasih makan ya mungkin setelah tahu ini memang jangan kasih gula, jangan kasih apa bisa. Tapi soalnya kalau cuma kayak tunggu-tunggu dia mati loh. Tiap kali HB-nya turun sampai so 6, so 4, bawa lagi di rumah sakit. Dorang bawa lagi karena transfusi darah. Ini so ke 5 kali, tapi sekarang katanya so enggak akan mau pergi. Kasih makanan apa buat dia untuk lebih ya enggak mengharap sembuh kali ya karena itu mujizat aja. Bagaimana saran Joy bagaimana itu? Iya Tan, kalau orang penyakit cancer itu mereka punya cancer itu makanan yang paling dia suka itu adalah gula. Terus sel cancer itu dia itu bisa hidup, dia itu suka hidup dia bisa hidup dengan tidak ada oksigen begitu. Jadi orang yang untuk treat cancer itu mereka biasanya kasih hyperbaric oxygen, maksudnya oksigennya itu banyak karena kalau oksigen itu banyak di kita punya tubuh itu cancer cell itu tidak bisa bertumbuh. Dan cancer itu suka sekali konsumsi gula. Jadi tergantung dia punya cancer itu apa dan memang cancer itu memang harus ada dia punya treatment yang khusus gitu. Nggak bisa hanya stop sugar atau gula, harus dikasih dia punya detox, harus banyak yang kita lakukan ke orang itu gitu. Dan untuk treat cancer itu juga kalau kita bikin ke orang yang kena diabetik, itu dari mereka punya nutrisi, apa yang mereka makan, apa yang mereka nggak bisa makan. Mereka harus pergi ke matahari, berjemur, harus hirup udara yang segar, harus kalau bisa exercise. Jadi banyak yang harus dibikin itu Tan. Jadi mungkin Tante Kori bisa kirim ke kita dia sakit cancer dan mungkin kalau bisa kita bisa share dia punya protokol untuk cancer itu dan apapun yang bisa available di Indonesia untuk kita bisa tolong, orang bisa tolong itu orang yang kena sakit cancer Notan. Karena dia punya steps itu banyak untuk bikin itu, bukan hanya harus stop ini, harus stop itu. Enggak, kita harus replace dengan something untuk orang yang tergantung kansernya di mana, sakitnya apa gitu. Ada Dia
cancer cervix ya, tapi katanya menyebar karena dia nggak bisa jalan. Cuman penyembuhan mungkin, cuman lebih pantas makanan apa orang kasih? Karena ini memang sih cuman batu beras apa, karena memang prihatin sekali. Ya, jadi untuk sayur atau ikan atau apa mau kasih, kalau Joy ada saran, tapi nanti mungkin orang telepon karena ini apa ya, termakan waktu. Nanti Tante Kori hubungi Jo. Ya, nanti Mungkin itu Tante Kori hubungi untuk bikin dia punya treatment untuk orang itu. Iya. Tapi just make sure Oke. sebelum orang itu make sure orang berjemur di matahari setidaknya 30 menit setiap pagi dengan sore. Oke. Oke. Ya, nanti Itu cukup disampaikan. jarang. Terima kasih. Ya, Ya, oke. terima kasih. Ya, Terima kasih. sama. Iya. Oke, jadi kita akan stop kita punya babas tadi. Nanti kita sambung next week mengenai gula dengan autoimmune disease ya. Sekarang baru dia punya introduction mengenai gula dan bagaimana bahaya gula dan gula apa yang kita bisa makan dan bagaimana untuk bisa identifikasi gula di makanan yang dijual supaya kita bisa tahu. Nanti kita sambung dengan gula dengan autoimun. All right, we're gonna close our recording.